kategori kehadapan Anda. Dinas Lingkungan Hidup Kalsel mencatat 6 perusahaan di Kalsel memperoleh proper merah setelah dilakukan pembinaan dan pendampingan. 4 perusahaan berhasil menyelesaikan permasalahan lingkungan dan sisanya masih dalam kategori belum taat atau masih dalam proses perbaikan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup mencatat masih adanya perusahaan yang mendapatkan hasil tidak memuaskan dalam program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 6 perusahaan yang mendapatkan PROPER merah adalah PT Kons South Kalimantan Semen Kabupaten Tabalong, PT Pumakila Indonesia Banjarbaru, PT Maritim Barito Perkasa Banjarmasin, PT Pancuran Kapit Sendang Banjarbaru, PT Energi Batubara Lestari Tapin, dan PT Pelabuhan Indonesia 3 Banjarmasin. Usai dilakukan pendampingan, tersisa 2 perusahaan yang belum progres, yakni PT Pelabuhan Indonesia 3 Banjarmasin dan PT Pumakila Indonesia Banjarbaru. PT Pelabuhan Indonesia 3, karena di sana masih kurang taat di dalam hal pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan juga kalau pengelolaan limbah B3-nya udah taat 100%, tetapi yang 2 tadi dia masih berprogres, sehingga ini masih kami temenin, masih kami supervisi supaya dia melakukan upaya-upaya perbaikan. Selain itu juga Pancuran Kapit Sendang, Kota Banjarbaru, di mana pengendalian pencemaran air masih perlu berprogres, ada banyak hal yang harus diperbaiki, kemudian pengendalian pencemaran udara juga masih kami kategorikan belum taat. Kemudian tidak menyampaikan pelaporan melalui aplikasi Simple, yang sebagaimana dari awal kami sampaikan, 6 perusahaan ini tidak menyampaikan di dalam aplikasi Simple, sehingga akhirnya kesimpulannya berarti mereka kan nggak taat, karena nggak ada pelaporan. Kita kan perlu mengetahui bahwa mereka memenuhi atau enggak, mentaati atau enggak dari hasil pelaporan. Pelaporan bagaimana pemantauan kualitas udara, kualitas air. Pada tahun 2021 dari 63 perusahaan yang ada di Kalsel, 6 diantaranya mendapat PROPER merah. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya hanya 3 perusahaan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, politisi PKS Matahari menyebut perlunya pembenahan drainase untuk antisipasi terjadinya genangan. Bukan cuma di musim penghujan, saat air pasang surut pun juga menjadi persoalan di kota Banjarmasin. Dirinya pula berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi warga untuk disampaikan kepada pemerintah kota agar kota yang berjuluk 1000 sungai ini terhindar dari genangan air ataupun banjir. Tidak terkoneksinya dengan baik drainase yang berada di rumah warga atau gang dengan drainase di jalan raya akan berakibat genangan air di permukiman kian parah. Karena itu perlu adanya pembenahan drainase. Hal ini disampaikan politisi PKS Matahari yang menyebut perlunya pembenahan drainase untuk antisipasi terjadinya genangan bukan cuma di musim penghujan, saat air pasang surut pun juga menjadi persoalan di kota Banjarmasin. Untuk itu menurut Matahari, pemerintah harus membuat banyak gorong-gorong yang langsung mengarah ke sungai, karena saat ini pembuangan ke arah sana hampir tertutup. Matahari berjanji akan terus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi warga agar terhindar dari genangan air ataupun banjir. Tidak konek dengan drainase yang ada di kampung kemudian dengan yang ada di jalan raya. Ini menjadi kemudian di masyarakat itu kemudian genangan-genangan yang semestinya tidak perlu ada ini. Karena apa? Masyarakat kita luar biasa sudah membantu pemerintah dalam rangka kemudian memelihara kebersihan ini, menjaga kebersihan ini. Ada kemudian satgas kebersihan dan lain semacamnya. Ini mestinya menjadi ujung tombak dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk memaksimalkan kemudian aliran banyu ya konek kepada drainase yang ada di luar gitu. Harapannya seperti itu. Disebutkannya pula masyarakat sudah membantu pemerintah memelihara kebersihan. Karena itu sudah sepatutnya pemerintah juga dapat memaksimalkan berfungsinya drainase aliran air secara maksimal. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke segmen lainnya. Sampai saat ini pemerintah terus mengupayakan pencapaian vaksinasi sesuai target. Khusus untuk vaksinasi anak, Kota Banjarmasin targetnya masih belum tercapai. Komisi 4 DPRD Banjarmasin terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pembelajaran tatap muka atau PTM bagi anak usia sekolah harus terus dilaksanakan. Tentunya dengan tetap menggencarkan vaksinasi pada setiap lembaga pendidikan.
Sampai saat ini pemerintah terus mengupayakan pencapaian target vaksinasi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, baik vaksinasi untuk orang dewasa, anak maupun lansia. Untuk Kota Banjarmasin sendiri ini masih menjadi PR atau pekerjaan rumah, terutama melalui dinas terkait seperti Dinas Kesehatan untuk mencapai target tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Saud Nathan Samusir, ditemui beberapa waktu lalu menyatakan sesuai LKPJ Wali Kota tahun 2021 untuk permasalahan vaksinasi ini, pihaknya akan terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat guna pencapaian target vaksinasi tersebut. Pada saat pembahasan lapor pertanggungjawaban di kota, hal ini kita pertanyakan bagaimana capaian daripada vaksinasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada seluruh masyarakat, baik itu vaksinasi anak, terutama anak usia sekolah, maupun umum ataupun yang sudah lansia. Kalau yang kami dapatkan itu bahwa memang belum mencapai target nasional sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk vaksinasi anak sekolah maupun lansia. Tapi kemarin sudah dilakukan rapat bersama di pemerintah kota. Kebetulan yang undang kan ketua, cuma saya nggak tahu apa hasilnya, untuk pembahasan bagaimana untuk mempercepat vaksinasi itu dilaksanakan sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah pusat. Saud berharap permasalahan pencapaian target vaksinasi ini bisa didukung semua pihak, termasuk masyarakat sendiri, dengan kesadarannya bisa melakukan vaksinasi di berbagai pusat pelayanan kesehatan terdekat. Krishna, Banjar TV. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Saud Nathan Samusir, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama tadi menyatakan pihaknya meminta Dinas Kesehatan setempat untuk mendampingi DPRD saat melakukan kunjungan keluar daerah terkait koordinasi berbagai permasalahan di bidang kesehatan. Hal ini menurut Samusir sangat penting untuk bisa menyamakan persepsi soal penanganan kesehatan di Kota Banjarmasin. Karena itu dalam waktu dekat usai libur Lebaran, pihaknya juga akan langsung melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan RI guna berkoordinasi soal vaksinasi. Itu nanti akan kita mungkin menjadi yang paling utama kayak kita bahas. Karena pada LKPJ pun itu yang saya pertanyakan, kendalanya apa, ternyata mereka jelaskan macam-macam alasannya. Jadi untuk kepala dinas yang baru nanti itu akan kita bahas bersama apa masalahnya yang dihadapi sehingga tidak tercapai target tersebut. Nah, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, solusi apa, itulah yang akan kita kompromikan dengan dinas terkait. Krishna, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah lintas Banua kali ini edisi Minggu 8 Mei 2022. Semoga berita yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, nantikan terus rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV melekat di hati. Pemirsa, mari terus kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah dipertemukan kembali di Idul Fitri yang penuh berkah ini. Dan pemirsa, terus tingkatkan kesehatan dan keselamatan kita agar semuanya merasa nyaman dan aman. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.